Saya masih bersama Anda. Selamat pagi Sobat Merkuri, saya Aldi Susanto yang terus melaju kayak balapan aja. Saya masih terus menemani Anda di Merkuri Morning Show, dan inilah sesi yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu, bukan mungkin, pasti Anda sudah tunggu-tunggu, di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9 bersama sahabat-sahabat terbaik saya dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Kami selalu hadir untuk mengajak Anda mendalami berbagai persoalan yang ada di sekitar kita, utamanya memang persoalan-persoalan terkait sumber daya manusia dan solusi terbaiknya. Menyenangkan juga pagi hari ini selain ada Fani. Van, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kenapa emang mikrofonnya? Suatu saat Anda akan memegang mikrofon lebih lama, tenang saja. Saya kadang nggak tahu hari ini agak deg-degan gitu ngeliat mikrofon. Kegedean kali mikrofon. Iya, biasanya nggak segede ini, saya langsung deg-degan loh. Ini kenapa diganti sih? Ya emang dicocokin. Suaranya lebih bagus itu. Oh, gitu. Supaya suaranya Fani lebih merdu gitu ya. Lebih didengar oleh sahabat Merkuri lebih baik. Alhamdulillah. Iya kan? Oke, sehat ya Van ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan hari ini saya dan bukan cuma berdua, Fani, menyenangkan dan membahagiakan karena sempat mampir di studio HR Manager dari PT Birawa Steel. Nama beliau adalah Isnanto SH. Ya, SH itu bukan sarjana hampir loh ya, bukan ya. Sarjana hukum ya. Karena lulus kan beliau ini ya. Lulus. Saya panggil Mas Is saja karena masih muda, supaya lebih energik pagi hari ini. Mas Isnanto, apa kabar? Baik Mas Aldi. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Senang suaranya mantap banget nih. Ngebas gitu ya. Iya. Berarti SH-nya itu sarjana hukum toh? Sarjana humor. Saya juga SH sih Pak, sarjana hikmah. Sarjana hikmah gitu ya. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, itu tadi ice breaking kita supaya tidak terlalu tidak terlalu sepaneng, karena hari ini kita membahas sesuatu yang lumayan sepaneng begitu ya. Pandemi Covid, kemudian kita tahu dunia usaha mengalami penurunan pendapatan, kerugian, bahkan sampai beberapa di antaranya penutupan usaha. Dalam situasi seperti ini, pemutusan hubungan kerja adalah sesuatu yang sangat niscaya, tidak mungkin tidak begitu. Dan data Kementerian Ketenagakerjaan kita, ini data yang saya terima dari Bu Novi dan timnya MSI, sampai dengan 27 Mei 2020 sudah lebih dari 1.700.000 buruh di Indonesia yang terkena PHK. 1,79 tepatnya, hampir 1,8 juta buruh terkena PHK. Sedangkan berdasarkan pendapat Kamar Dagang dan Industri bidang UMKM, 15 juta pekerja UMKM menjadi korban, baik yang lapor ataupun yang tidak. Nah, hari ini kita bersama Mas Isnanto dari Birawa Steel, ya, kemudian juga ada Mbak Fani dari MSC. Kita akan ngobrol-ngobrol soal pemutusan hubungan kerja ini. Saya ke Mbak Fani dulu. Saya dulu saya langsung deg-degan loh. Kenapa? Saya langsung deg-degan aja kok. Enggak. Fani aman kok, enggak di PHK, enggak di PHK. Ya Allah. Masih pagi Pak Aldi, jangan jahat. Enggak lah, Bu Novi enggak denger kok. Itu dengerin itu dari mobil, jangan salah. Rusak tadi saya agak sedikit error gitu kan. Loh, Pak. Khusus sinyalnya Merkuri nggak bisa dengar. Iya, pantesan tadi Pak Aldi mampir mobilnya Bu Novi gitu ya. Iya, untuk itu tujuannya. Tak ribut dari jauh. Oke, baik. Oke, nah kita akan bicara soal kondisi apa yang bisa dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja. Nanti mungkin Mas Isnanto juga boleh melengkapi. Oke, makasih Pak yang gampang-gampang ngasih ke saya. Iya, nanti yang susah nanti ke Mas Is ya. Oke. Jadi bagian tugas sudah jelas dulu Pak ya, yang gampang-gampang ngasih saya, yang yang agak ribet-ribet. Nah, Isnanto aja. Oke ya, kita sepakat ya seperti itu ya. Baik. Gitu ya. Berarti saya yang bagian berat-beratnya ini. Bagian berat-beratnya seperti suaramu, Mas. Oke. Benar. Ya. Oke, baik. Jadi gini, intinya PHK itu kan sebenarnya adalah penyayang atau pemutusan hubungan kerja gitu ya. Artinya itu ada beberapa kondisi yang memang membuat hubungan kerja itu berakhir. Nah, jadi mungkin supaya nggak salah kaprah dulu bahwa PHK ini sebenarnya tidak sesempit bahwa ini hanya perusahaan, udah kamu jangan kerja lagi sama saya gitu misalnya. Enggak sempit. Jadi bisa jadi juga ketika saya mengundurkan diri pun sebenarnya juga kategori PHK, betul ya Pak ya? Mengundurkan diri. Jadi dari dua belah pihak itu bisa memutuskan hubungan kerja seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang termasuk PHK itu adalah intinya, kata kuncinya adalah ketika hubungan kerja itu berakhir dari pihak manapun, yaitu namanya PHK. Seperti itu.
Iya, oke. Dan kondisi pandemi yang boleh kita juga menyebutnya sebagai force majeure begitu ya, yang menjadi apakah itu bisa menjadi alasan untuk perusahaan juga melakukan PHK? Gimana pendapat? Ini subjektif ya ini ya. Ya. Tapi kalau Fani, nanti saya nanya yang kedua ini ke Mas Isde. Iya. Mungkin sebelum saya jawab, ini juga kali ya. Jadi bahwa sebenarnya hukum ini kan unik ya Pak Isnanto ya. Artinya bahkan kalau kita mengikuti case-case beberapa dari Mahkamah Konstitusi dan segala macam, satu hakim dan hakim lainnya bisa jadi akan punya pandangan yang berbeda. Dissenting gitu. Opinion gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi bukan satu hal yang pakem gitu, bukan ada pakem ya, dalam arti setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda gitu. Nah, apakah itu termasuk force majeure itu kan sebenarnya adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak kita duga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan kasusnya, ada beberapa case yang memang bisa dimasukkan ke force majeure gitu ya. Force majeure. Nah, force majeure di sini artinya apa? Jadi kalau misalnya perusahaan tuh mau mem-PHK dengan alasan force majeure, maka itu harus dibuktikan dulu force majeure. Misalnya gini, contoh ketika misalnya kemarin ada PSBB nih. Nah, ketika PSBB itu kan pemerintah membuat aturan ada beberapa bidang usaha yang benar-benar tidak boleh beroperasi. Gitu ya, misalnya kayak kemarin tuh kalau nggak salah kayak bioskop kayak gitu ya, terus ada beberapa pokoknya intinya dia tidak boleh beroperasi, sehingga ya karena peraturan pemerintah mau nggak mau dia harus ngikut, karena juga ini kan kondisi pandemi ya. Kalau kita melanggar ini risikonya nyawa gitu masalahnya ya, risikonya besar banget gitu. Nah, sehingga mau nggak mau dia harus tutup, dia harus berhenti beroperasi. Nah, itu menurut saya itu bisa dikategorikan sebagai force majeure. Tapi misalnya ketika bidang usaha yang walaupun pandemi tapi dia masih bisa berusaha operasional walaupun terbatas gitu ya. Kayak misalnya Pak Aldi masih bisa siaran kan gitu. Tidak harus tidak berhenti total gitu ya. Jadi usaha ini masih bisa berjalan. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure gitu. Jadi memang itu saya rasa lebih case by case mungkin gitu ya. Jadi tidak semua langsung gara-gara pandemi semua jadi force majeure enggak juga gitu ya. Begitu. Artinya kalau kita mau yang objektif ya seperti Mbak Fani tadi, artinya tidak boleh kita gebya-uya kalau orang Jawa bilang. Tidak boleh kita generalisasi bahwa semua pandemi ini membuat menjadi sebuah force majeure dan itu alasan bagi perusahaan untuk mem-PHK. Mungkin betul. Pak Isnanto, Mas Isnanto dari Birawa Steel punya pendapat yang lain soal pandemi, soal PHK ini? Pripun Mas? Gini Mas Aldi. Kalau naik PHK memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Fani tadi. Jadi seolah-olah kesannya memang kalau ada kata PHK itu berarti keputusan sepihak dari perusahaan untuk menghentikan hubungan kerja. Mungkin karena pemilihan katanya juga sih. Karena katanya adalah pemutusan. Mungkin kalau putusnya hubungan kerja mungkin berbeda. Putusnya hubungan kerja karena apa? Nah, memang kalau putusnya hubungan kerja itu kan memang banyak hal. Satunya adalah berakhirnya kontrak kerja. Kemudian karena pensiun. Jadi sudah waktunya masuk usia pensiun. Kemudian karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri, karena melakukan kesalahan. Nah, ini mulai artinya ini cocok dengan istilah pemutusan. Karena karyawan melakukan kesalahan yang diatur di dalam perjanjian kerja, perjanjian perusahaan maupun di dalam perjanjian kerja bersama, yang itu harus melalui mekanisme pembinaan. Jadi harus ada SP1, SP2, SP3 baru dilakukan PHK. Di samping itu juga ada beberapa alasan yang diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah perusahaan merugi. Nah, perusahaan merugi ini ada klausula di depannya yaitu perusahaan tutup. Jadi klausula utamanya harus tutup, dan ini sudah di judicial review di MK. Harus tutup. Gitu. Jadi tidak hanya merugi, tidak hanya merugi selama 2 tahun berturut-turut, tapi harus tutup. Baru boleh melakukan PHK. Begitu? Baru boleh dilakukan PHK. Nah, demikian juga mungkin kalau menyikapi masalah di pandemi ini, kategori force majeure. Force majeure ini memang tidak secara spesifik di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur mengenai hal ini. Ini cenderung sifatnya kan lebih ke perdata murni. Kalau kita melihat mungkin yang terbaru di Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu ada salah satu pasal yang klausulanya adalah boleh melakukan PHK
kalau perusahaan itu tutup dengan alasan force majeure. Jadi force majeure ini kalau menurut saya ini tidak bisa dijadikan alasan untuk perusahaan mem-PHK karyawan. Tapi kemudian untuk supaya tidak terjadi mispersepsi, apakah force majeure ini kemudian ada per definisinya begitu Mas Is? Yang kemudian disepakati oleh bukan disepakati, artinya itu ada definisinya dan semua orang tidak menjadi salah dalam mengartikannya begitu ya? Oh iya. Ada ya? Kalau secara umum force majeure sendiri atau keadaan ruda paksa itu keren ya, istilahnya apa nih? Ininya keadaan ruda paksa ya. Saya pakai itu aja deh. Ya. Keren soalnya ruda paksa. Langsung dapat insight ya. Iya. Keadaan ruda paksa atau daya paksa. Jadi itu adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu. Perusahaan atau salah satu, kan kalau ngomong perjanjian berarti kan dua belah antara perusahaan sama karyawan, pemberi dan penerima kerja gitu ya. Jadi tidak mampu untuk melaksanakan prestasi, tidak mampu melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Dan kondisi itu memang harus dibuktikan nanti kemudian masuknya di wilayah pengadilan. Tidak bisa sepihak kemudian diputuskan di kita, di masing-masing, maunya di perusahaan, di karyawan kan gitu. Ya, artinya kondisi-kondisi yang kemudian perusahaan atau perusahaan boleh menyebut ini sebagai keadaan ruda paksa itu ada per definisinya enggak? Misalnya pandemi, misalnya perusahaan bencana alam yang merusak perusahaan atau apa gitu, nggak ada ya, belum ada ya kalau itu. Tidak ada. Itu nanti harus dibuktikan di pengadilan. Iya, di situ mungkin celahnya akhirnya bisa jadi bisa jadi perdebatan. Perdebatannya. Oke. Mbak Novi mau nambahin apa? Mbak Novi sih salah sumber. Mbak Fani, sorry. Ya, jadi makanya tadi saya bilang bahwa bisa jadi di beberapa case itu hakim A memutuskan sekian, yang B bisa jadi beda, memang seperti itu gitu. Karena memang tergantung nanti ketika proses persidangan itu bagaimana dia bisa membuktikan bahwa itu adalah force majeure gitu. Gitu sih. Jadi memang ya susah ya kalau kita langsung definisi ini gini-gini, nggak bisa, karena tetap ada case by case yang harus diperhatikan gitu ya. Oke, kalau saya kemudian melanjutkan Mas Is, dari 1,79 hampir 1,8 juta buruh yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini, apakah memang ini satu-satunya atau barangkali ketika bicara soal PHK yang terjadi belakangan ini begitu ya, apakah ada faktor penyebab yang lain selain karena krisis akibat pandemi COVID-19 ini, menurut Anda? Mungkin kalau selama yang saya cermati, akhir-akhir ini memang mayoritas karena perusahaan tidak mampu melakukan produksi, sehingga income-nya juga turun drastis. Atau mungkin malah ada perusahaan tertentu memang yang sama sekali tidak bisa produksi. Mayoritas sih karena itu. Itu. Jadi kalau mungkin sebab-sebab yang lainnya itu saya kira tidak dominan lah. Ya, artinya nggak ada pandemi, kalau sebab-sebab yang lain itu selalu aja muncul ya. Selalu ada. Nah, permasalahan perburuan itu kan mungkin adanya di situ gitu ya. Oke, Mbak Novi Mbak Novi lah. Fani mau menambahkan lagi, Fani? Kayaknya harus diganti namanya ini. Iya, kayaknya saya ganti nama habis ini ya. Iya. Atau mau kebayang-bayang sama Bu Novi itu? Enggak. Enggak, karena merasa bersalah tadi udah merusak radionya. Iya, radionya, radio mobilnya gitu ya. Mobil, ya. Oke. Pan, mau nambahin? Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya tadi Faiz sudah jelas banget sih ya. Jadi, tapi intinya adalah memang nggak ada penyebab lain ya, krisis ini yang paling dominan sini adalah karena memang pandemi ini kan tiba-tiba. Menurut kita juga nggak ada preparation sama sekali gitu sebelumnya. Kemudian dan yang perlu diingat juga bahwa kondisi finansial atau kondisi perusahaan itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Nah gitu. Jadi nggak bisa situasi ini kita samakan. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya gini, misalnya itu loh perusahaan itu masih bisa bertahan, masa kamu nggak bisa? Kita nggak bisa bicara bisa juga seperti kayak itu ya. Gitu. Karena sama-sama radio gitu mungkin bisnisnya, radio Mercury dengan radio yang lain bisa jadi kondisi keuangannya akan berbeda. Gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang ini
ini nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Oke, baik. Sampai di sini kita break dulu, sahabat Merkuri. Nanti Anda boleh bergabung seperti biasa, silakan di 0315620096 kalau mau by phone atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 08173000096. Oke, baik. Saya lanjut kembali masih bersama Mbak Fani dari MSI Consulting dan juga Mas Isnanto dari Birawa Steel. Boleh boleh dapat cerita sedikit tentang Birawa Steel itu perusahaan apa dan bagaimana kondisinya di pandemi ini? Boleh saya dengar ceritanya? Monggo silakan Mas Is. Oke, terima kasih Mas Aldi. Kalau dari perusahaan kami perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja tulangan beton. Market lo ininya ke properti begitu ya? Kalau kita market utamanya kita mensuplai BUMN karya. Oh, karena cucunya ya? Ya, kita adalah cucu dari PT Hutama Karya. Ya. Kalau mayoritas suplainya ke sana. Ya ada yang untuk proyek-proyek konstruksi swasta tapi mayoritas ke BUMN karya. Ya. Kalau dalam semasa pandemi sama juga kami juga mengalami kondisi yang berat ya. Ya. Kalau ditilik dari tahun kemarin kinerja kami turun drastis. Ya. Sejak April kita baru produksi 2 kali. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini kita mau akhir bulan ini kita mau produksi kembali. Seharusnya kita bisa produksi rutin tiap bulan, tapi kita tidak bisa karena memang kondisi. Artinya kondisi itu yang beli tidak ada gitu kan ya? Kalau kontrak sebenarnya sudah ada. Oke. Cuman tapi proyeknya kan lagi stop. Oh. Karena pandemi ini kan tidak bisa jalan. Sehingga barang menumpuk semuanya di gudang. Akhirnya diputuskan untuk break dulu. Akhirnya mau kita harus break dulu. Oke. Di samping juga problem kita pengadaan bahan baku kita yang impor. Ya. Kondisi pandemi kan juga mempersulit juga kondisinya. Kita kesulitan untuk mendatangkan barang juga. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa survive ya. Tidak ada satupun karyawan yang kita PHK ataupun kita rumahkan. Ya, mungkin dari sisi dari manajemen keuangan kita memang sudah antisipasi dari awal. Ya, sambil berharap mudah-mudahan vaksinnya segera ada gitu ya. Betul, supaya 2021 nggak sesek ini dada ini. Amin. Karena kan sebenarnya ini curcolnya saya juga sama. Jadi sebetulnya bukan cuma Birawa Steel gitu ya, tapi siapapun dari kita. Kecuali MSI Consulting yang ketawanya masih lepas banget. Masih renyah ya. Masih renyah luar biasa. Saya banyak belajar dari kehebatan MSI Consulting gitu ya. Bertahan di masa pandemi, pindah kantor di tempat yang lebih luas, luar biasa. Justru dalam situasi kayak gini MSI bisa survive. Iya, karena memang. Banyak mungkin perusahaan butuh nasihat, stres, makanya butuh nasihati. Benar banget. Luar biasa ya. Oke, baik, kita lanjut kembali sambil menunggu sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Merkuri yang ingin sharing-sharing, monggo silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Oke, sebelum terjadi PHK, adakah upaya lain yang bisa dilakukan oleh pihak pengusaha maupun pekerja? Ini kita masih membahas soal PHK karena hari ini kita bicara soal mungkin karena kebetulan background dari Mas Isnanto ini adalah sarjana hukum begitu ya, yang kita ajak untuk bicara tentang mekanisme PHK itu yang sebenarnya seperti apa, Mas? Artinya tahapan-tahapannya itu apakah memang harus melalui ininya itu apa aja? Ya, baik Mas Aldi. Kalau PHK yang dimaksud di sini adalah pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, itu memang ada mekanismenya. Mekanisme pertama yang harus dilalui oleh perusahaan adalah melakukan perundingan.
Jadi perundingan antara perusahaan dengan pekerja. Ya. Kalau nanti kemudian tadi ditemu, dibuatkan namanya perjanjian bersama. Kalau tidak ada titik temu, maka ini bergulir ke mediasi di Disnaker. Itu yang dikenal bipartit, tripartit itu ya. Kalau dulu istilahnya bipartit, tripartit kan gitu. Oh, sekarang udah nggak ada lagi, nggak dikenal istilah itu ya. Istilah itu tidak masuk di aturan, cuman istilahnya munculnya bipartit, tripartit gitu aja. Tapi sudah jadi istilah umum kan. Ya, betul. Nah, baru kemudian dimasuk di mediasi Disnaker. Kalau nanti sepakat juga akan dibuatkan perjanjian bersama. Kalau tidak sepakat, maka keluar anjuran dan ranah berikutnya adalah masuk di PHI. Perselisihan hubungan industrial. Betul. Gitu ya. Ya. Kalau nanti sudah jadi PB, kalau dari titik temu bisa dibuatkan perjanjian bersama, maka perjanjian bersama ini ditetapkan, didaftarkan di pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum. Ya. Kalau kemudian kalau kemudian perusahaan merasa bahwa harus melakukan PHK karena pekerjanya ini melakukan kesalahan, apakah prosesnya juga harus tetap seperti itu, Mas Is? Prosesnya kalau itu bisa langsung ketika sudah ada SP1, SP2, SP3, bisa langsung melakukan PHK. Tetapi memang dalam aturannya itu kan harus minta penetapan pengadilan. Nah, selama ini dalam prakteknya kalau sudah terjadi semacam itu akan masuk ke ranah perselisihan ketika karyawan tidak menyetujuinya. Nah, ketika perselisihan maka prosesnya sama seperti tadi itu. Jadi mulai dari bipartit, tripartit di mediasi Disnaker, kemudian masuk di pengadilan. Gitu ya. Oke, saya ke Mbak Fani. Upaya-upaya lain itu ya ketika tadi masih dalam bentuk perundingan bipartitnya itu ya, antara pemberi kerja dan penerima kerja, mungkin di situ awal dari upaya-upaya lain ya. Oke, jadi sebenarnya di sini kalau menurut saya dengan kondisi yang luar biasa ini, kata kunci pertama yang harus kita ingat itu adalah komunikasinya. Gitu. Jadi ini dua belah pihak, kalau menurut saya ini adalah momen harus saling terbuka, saling terbuka dan komunikasinya harus benar-benar dijaga. Artinya gini, sebenarnya kalau kita ngomong PHK, banyak kok perusahaan sampai sekarang itu belum mem-PHK. Nah, ada beberapa cara yang mereka lakukan. Gitu, ada beberapa strategi yang dilakukan. Nah, misal nih contoh kayak di beberapa, kalau kita tahu bahwa hotel ini cukup terdampak gitu ya, cukup terdampak banget gitu. Dan beberapa kenalan saya, bahkan saudara saya, keluarga saya juga ada banyak yang kerja di hotel. Nah, mereka menerapkan, jadi setelah mereka menyampaikan kondisinya, benar-benar menyampaikan kondisi keuangan perusahaan itu seperti ini. Kemudian dengan occupancy rate yang semakin turun, kita sudah nggak bisa survive lagi. Nah, salah satu caranya adalah, jadi mereka waktu itu dibuat sistem kerjanya itu bergantian. Jadi waktu kerjanya dikurangi memang, sehingga ya otomatis gaji mereka terima juga income-nya berkurang. Jadi itu kalau nggak salah ada yang di level manager itu 5 hari libur, kemudian kerja 10 hari, kemudian 5 hari libur kayak gitu. Kemudian semakin ke bawah itu semakin banyak semakin banyak liburnya kayak gitu. Dia menerapkan seperti itu. Ya memang di awal pasti ini saya rasa berat bagi dua belah pihak gitu loh. Jadi jangan coba berpikir bahwa ini karyawan doang dizolimi, enggak. Perusahaan pun sebenarnya juga berat ya Pak Isnanto ya. Ini juga berat bagi dua belah pihak. Nah, tetapi di situ kan kita nih pengen supaya, artinya gini, kalau ketika kita pasti punya ekspektasi, kita punya harapan bahwa kedepannya bisnis ini akan bangkit lagi. Nah, ketika bisnis ini bangkit, perusahaannya juga butuh kalian gitu loh. Jadi kita kalau mau memutus ini kan juga sebenarnya resiko juga. Karena kalau misalnya kita putus, kemudian let's say misalnya 2021 udah ketemu vaksin, terus kita udah bisa normal lagi, kita masa harus nyari orang baru lagi, kita ngajarin lagi dan segala macam, itu prosesnya makin melelahkan gitu kan ya. Kita udah punya orang-orang yang kemarin itu sudah paham, sudah nggak perlu di training lagi kayak gitu ya. Nah, jadi mereka menerapkan sistem seperti itu, dan akhirnya pekerja pun juga menerima. Artinya ya udah, daripada sama sekali kosong nggak ada income gitu kan. Nah, seenggaknya dengan mereka masuk kayak begitu kan, paling nggak mereka masih ada nih yang
dia pegang gitu ya. Ya at least ya walaupun saya tahu pasti berkurangnya ini banyak banget ya, iya, tapi setidaknya nggak kosong gitu kan. Setidaknya benar-benar masih ada lah yang bisa dia pegang gitu ya, masih bisa diatur. Dan kemudian sisa waktu yang dia libur kan dia mungkin masih bisa dengan usaha yang lain kayak gitu ya. Itu ada yang seperti itu gitu. Jadi pemangkasan pengurangan waktu kerja gitu ya, pengaturan waktu kerja itu. Bahkan ada juga saudara saya yang jadi dia masuknya mulai jam 9 tuh sampai jam 3 sore gitu, setiap hari seperti itu. Ada juga temennya yang masuk mulai dari jam 1 siang sampai jam 6 sore kayak gitu. Jadi emang waktu kerjanya dia tetap kerjanya 6 hari atau 5 hari dalam seminggu, tapi jam kerjanya dikurangin, sehingga juga ada pengurangan. Tapi itu dengan sekali lagi dengan komunikasi yang terbuka dan juga dengan kesepakatan kedua belah pihak gitu ya. Itu bisa, jadi nggak langsung murmur udah PHK gitu, nggak bisa. Jadi mereka ada upaya-upaya lain, upaya-upaya yang seperti itu gitu ya, yang artinya memang ya supaya jangan sampai terjadi PHK. Jadi walaupun kamu berkurang, tapi kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama sedang sulit dan kita berjuang di masa-masa pandemi ini kayak gitu. Oke. Menarik ya. Itu adalah berbagai upaya, berbagai strategi yang dilakukan, strategi bertahan perusahaan dan karyawannya begitu ya, versinya Mbak Fani. Kalau dalam situasi seperti itu terus kemudian ada pihak yang tetap ngengkel, nggak mau, gimana ya Mas Sis ya? Ya tadi itu Mas Aldi. Jadi memang kuncinya komunikasi dan kesepakatan. Kesepakatan ya yang paling ini ya. Kalau merubah yang namanya yang sudah menjadi sebuah kesepakatan, ya harus dengan kesepakatan baru. Betul. Jadi mungkin faktor komunikasi, membangun awareness bersama kondisi sekarang ini itu yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Saya yakin karyawan juga bisa memahami itu. Kalau mungkin harus ada umpamanya yang biasanya diberikan tunjangan yang tidak tetap, sementara tidak diberikan dulu karena kondisi ini. Yang penting kalau itu bisa disepakati, kenapa tidak? Kemudian mungkin gaji sementara, mungkin apakah nanti gaji dihutang dulu, atau mungkin disepakati seperti apa, itu dimungkinkan sekali. Yang penting dalam kondisi ini kan perusahaan survive, karyawan bisa bekerja, perusahaan bisa berjalan. Harapannya kan tahun depan bisa membaik, kita rebound kembali. Oke, dari dua narasumber pagi hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana keterbukaan, bagaimana kemudian kejujuran lah ya, masing-masing pihak harus secara jujur. Perusahaan juga tidak boleh memaksakan kehendak dan kemudian justru dalam tanda petik memanfaatkan kondisi ini untuk kemudian sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja. Artinya kalau misalnya kita mau berpikir atau mau menstrategikan, masih cukup banyak upaya-upaya lain yang bisa ditempuh seperti contoh-contohnya Mbak Fani tadi ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Nila ya. Nil, silakan Nil. Ya, ini ada sahabat-sahabat Merkuri, ada Pak Anton. Pak Anton menanyakan dalam kondisi saat ini, kalau perusahaan rugi dan harus mengambil langkah PHK, bagaimana jalan tengah terbaik untuk pesangon yang diberikan agar sama-sama tidak memberatkan? Kemudian ada Ibu Irma, perusahaan saya termasuk dalam kondisi tidak terlalu terdampak dari pandemi. Tapi owner menggunakan alasan kondisi saat ini untuk melakukan perampingan. Di sisi lain memang cara ini membuang karyawan yang tidak kompeten. Apakah ini juga menjadi cara menyelamatkan perusahaan? Kemudian Mas Jaka menanyakan bagaimana perusahaan sebesar PT Birawa Steel dalam kondisi pandemi ini mengatur kinerja SDM-nya. Sedangkan tadi sempat diinfokan kalau juga mengalami dampak dari pandemi. Apakah ada strategi khusus menyampaikan kondisi perusahaan kepada karyawan agar tidak terjadi gejolak? Oke, baik. Terima kasih Nila. Kita pelan-pelan, santai-santai saja begitu ya. Kita mulai dari Pak Anton. Dalam kondisi saat ini kalau perusahaan rugi dan harus mengambil langkah PHK, bagaimana jalan tengah terbaik untuk pesangon yang diberikan agar sama-sama tidak memberatkan? Silakan, mau Mbak Fani, mau saya ke pakarnya dulu ya. Ya, nanti Mbak Fani yang menambahkan. Karena ini juga soal pesangon ini kan lagi rame juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya nggak mau menyebut Undang-Undang Cilaka ya. Cilaka itu rasanya kayak nggak enak gitu ya maksudnya. Dan Undang-Undang Cipta Kerja kan pesangon itu turun ya dari 32 menjadi 25 kali ya. 25 kali gaji kalau saya nggak salah gitu sih. Mungkin masih yang lebih paham soal aturan hukumnya. Monggo, gimana kalau kondisinya kayak gitu? Ya, kita juga tidak bisa memungkiri sih
Dalam artian perusahaan-perusahaan dalam kondisi seperti ini real mengalami penurunan pendapatan, bahkan mungkin dalam taraf yang lebih parah mungkin mengalami gagal bayar. Nah, kondisi itu tentu akan memberatkan. Pilihannya kalau kita saklek di aturan undang-undang, seolah nanti kemudian perusahaan harus tutup dulu baru bisa PHK. Cuman ada celahnya memang kalau di undang-undang PPHI sendiri, ketika ada perselisihan, ada permasalahan ketenagakerjaan, itu yang terpenting adalah dilakukan perundingan. Jadi apapun formulanya, apapun kondisinya, kalau itu bisa dirundingkan, disepakati, itu bisa untuk dilakukan PHK. Jadi kata kunci yang harus dilakukan oleh Pak Anton di sini adalah melakukan awareness ke karyawan mengenai kondisi perusahaan. Harus terbuka. Kalau memang perusahaan meruginya seperti apa, kondisi sebelumnya seperti apa, sekarang bagaimana. Keterbukaan itu penting, sehingga membangun komunikasi dengan karyawan lebih mudah. Karena kalau perusahaan dari awalnya kemudian seringkali mungkin tidak terbuka, sekarang kok tiba-tiba minta bisa dipahami, minta dipahami. Nah itu pasti karyawan juga ini loh, kemarin kemana kan? Itu penting sekali, membangun komunikasi yang dialogis dengan karyawan. Jadi saya kira kalau mengenai memang kondisi realnya perusahaan bermasalah secara keuangan, saya kira tidak menjadi masalah kalau harus melakukan PHK. Tapi memang yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perundingan dan harus mencapai kesepakatan. Itu yang meminimalisir dampak resiko selanjutnya. Kalau saya lebih cenderung harus sampai perjanjian bersama. Artinya ya justru itu, kalau kesepakatannya biasanya agak sulit kalau bicara soal pesangon, kemudian mencari kesepakatan regulasinya sudah mengatur, ya perselisihan hubungan industrial itu yang harus bisa juga dengan begini, kesepakatan itu kan kalau mungkin nominalnya mungkin susah untuk dicari titik temu, yang namanya kurangi kan pasti susah ya Mas Aldi. Betul. Masa di depan mata terima 100 juta jadinya cuma 20 juta, pasti mereka harapannya sudah kemana-mana kan gitu. Betul. Bisa juga dengan mekanisme kan, kalau namanya berupa uang, itu kan bisa dengan dihutang. Betul, term pembayarannya ya Pak ya. Jadi kesepakatannya dibuat dengan hutang, dengan termin. Betul. Mungkin prediksi mungkin tahun depan sudah mulai rebound. Kan bisa, sekarang kita kasih dulu 10%-nya, nanti mulai Januari dikasih 5% atau 10%, sampai nanti kapan disepakati selesai. Saya kira mungkin itu dari solusi yang terbaik untuk perusahaannya Pak Anton. Ya, oke, baik. Ini saya menerima WhatsApp dari sahabat Merkuri, ada Pak Sumarwito yang menanyakan 5620096 nggak bisa. Ya mohon maaf Pak Sumi, saya baru dapat kabar dari teman-teman di Posko kalau line telepon kita gangguan lagi. Kemarin kita sudah lapor ke Telkom ya. Teman-teman Telkom tadi pagi jam 6 pagi saya angkat sudah oke begitu ya. Apa gangguannya selalu dimulai pukul 8 ya, enggak tahu. Nanti kita kami sampaikan lagi ke Telkom ya, karena laporannya sudah ada nomornya, nanti kita coba hubungi kembali. Mohon maaf Pak Sumarwito, hanya bisa melalui melalui WhatsApp ya pertanyaannya. Atau mau nelpon di HP saya juga boleh. Nanti saya buka speakernya, Bapak bisa diperdengarkan begitu, silakan saja ya. Untuk sahabat-sahabat Merkuri yang mohon maaf sekali lagi 5620096 ternyata absen dulu. Kami hanya bisa menggunakan nomor WhatsApp di 081 loh, itu kan nelpon beneran Pak Sumarwito begitu ya. Oke. Halo, selamat pagi Pak Sumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Sumarwito. Iya, ini siapa yang chatting itu siapa? Enggak siapa? Pani dong. Lali. Mas. Nggih. Apa itu? Kalau perusahaan itu tadi katanya nggak ada PHK ya, perusahaan baja itu tadi itu nggak ada PHK. Bagaimana caranya tidak ada PHK
wong sing digarap gak ono, ya apa carane ya, ya kan? Dan kenapa memperkerjakan sarjana hukum? Biasanya kan sarjana hukum itu kayak pengacara ngakali hukum kan biasanya. Ngakali sing menang no perusahaan yang mesti ngakali hukum. Itu apa perannya Mas ini tadi? Apa ngakali hukum apa ngakali? Kadang-kadang sing lemah itu pasti kalah. Gitu ya. Tolong sampaikan ya, terima kasih, tak dengarkan. Oke, baik, terima kasih. Tidak usah disampaikan Pak, beliaunya juga mendengarkan kok, ada di depan saya, jelas banget gitu Pak Is. Kalau sarjana hukum loh, ini bukan sarjana humor. Kalau sarjana humor ya tidak bisa ngakali hukum gitu. Apa komentarnya? Monggo silakan. Pak Sumarwito hanya ingin menggelitik saja pagi hari ini. Silakan Mas Is. Ya, terima kasih Mas Aldi. Pagi Pak Sumarwito ya. Pak Sumarwito. Jadi gini Pak Sumarwito, kalau di perusahaan kami, kami sampai detik ini kami masih melakukan yang normatif. Artinya yang sesuai dengan aturan di negara, aturan hukum. Kami tidak mengakali itu. Tapi memang dalam beberapa hal yang saya sampaikan tadi dimungkinkan mungkin di perusahaan lain untuk melakukan kesepakatan. Tapi kalau di perusahaan kami tidak. Mungkin ini terkait juga dengan manajemen keuangan di perusahaan kami yang budget masalah gaji itu sudah diatur di awal. Sudah disiapkan di awal. Tapi saya juga nggak tahu juga tahun depan masih mampu atau enggak kalau terus-terusan begini kan. Iya, tadi kan obrolan kita. Tapi insya Allah dari tahun ini kita insya Allah aman gitu ya. Terus kalau yang soal ngakal-ngakali itu bener dah, ngakali dah. Oh, soal ngakal-ngakali sarjana hukum ini. Ya enggak lah ya. Enggak juga lah. Kita pastikan tidak. Kita sesuai dengan aturan. Memang di dalam aturan hukum sendiri, terutama masalah ketenagakerjaan, itu memang banyak perspektif yang masing-masing dari siapapun yang memandang aturan itu. Nah, mengenai masalah PHK ini memang PHK dan perselisihan lainnya itu memang dimungkinkan ada namanya kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan kan sudah kedua belah pihak. Tidak ada unsur namanya akal mengakali. Betul. Anda maunya ada pilihan A, B, C, D, mau pilih yang mana? Kita sepakati A, yang lainnya masih B. Berarti kita belum ketemu. Tapi kalau sudah kita sepakati semuanya A, ya kan tidak ada yang namanya ngakal-ngakali. Semuanya sesuai dengan aturan yang ada. Ya gitu ya Pak Sumi ya. Kalau belum puas nanti kita puaskan di luar ya. Oke, Bapak nih mau menambahkan untuk Pak Anton dan Pak Sumarwito. Iya, oke. Mungkin mau menambahkan sih. Jadi saya sebelumnya waktu masih di manufaktur juga sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kita harus mengurangi orang kayak gitu ya, ketika masalah pasangan kayak gini itu sebenarnya sudah biasa terjadi sih gitu. Lagi kayak dulu waktu saya di manufaktur tuh ketika tiba-tiba dua supplier besar kita membatalkan orderan yang jumlahnya wow gitu, cukup besar, bahkan gitu separuh dari omset gitu. Itu waktu itu juga mengurangi cukup banyak gitu. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isnanto bahwa memang betul bahwa ini adalah masalah kesepakatan. Gitu, kesepakatan. Jadi waktu itu kita menjelaskan bahwa kondisi misalnya waktu itu dia harusnya dapat 50 juta nih misalnya gitu. Kita bilang bahwa kalau kita membayar kamu cash sekarang 50 juta kita nggak sanggup gitu. Jadi kita sepakati. Waktu itu bahkan kita sampai akhirnya karena kan dikurangi benar itu susah banget gitu. Susah banget gitu. Ampunan kalau mau ngurangin itu. Jadi kalaupun ngurangin itu pengalaman saya berhasil ngurangin itu cuma 3 juta gitu. Sisi 3 juta itu nggak sebenarnya ya maksudnya ya ampun nominal itu pun udah eker-ekerannya panjang gitu ya. Nah, tapi yang paling memungkinkan memang betul adalah kita main di termin gitu. Jadi perjanjian dan itu tertulis bermaterai, dua belah pihak tanda tangan gitu ya bahwa jadi misalnya kita sepakat oke, bulan ini saya akan bayar kamu sekian, bulan depan saya bayar kamu sekian, jadi cicil berapa itu kesepakatan. Nah, itu orang lebih bisa menerima gitu. Artinya gini loh, artinya itu juga menunjukkan itikat baik bahwa perusahaan ini nggak niat ngakali, nggak niat macam-macam. Gitu ya. Tapi memang kondisi saat ini kita nggak sanggup kok langsung bayar kamu cash 50 juta gitu ya. Itu baru satu orang. Kalau yang kita keluarin 5 orang aja udah kerasa banget 250 juta, setengah triliun sendiri, seperempat triliun sendiri gitu kan. Jadi dengan kita komunikasi, diskusi seperti itu
alhamdulillah sih mereka juga bisa menerima gitu ya, karena kita menunjukkan bahwa kita ini ada itikat baik untuk menyelesaikan tanggung jawab kami ke Anda sebagai pekerja. Tapi memang untuk saat ini kami belum mampu. Jadi enaknya yaudah kita bikin termin seperti itu. Bahkan pernah ada yang kita per bulan tuh akhirnya cuma bisa sanggup nyicil 2 juta itu ya ada. Gitu, 2 juta. Karena itu memang kebetulan kan banyak orang ya sekaligus. Jadi satu orang tuh per bulan dapat 2 juta kayak gitu. Dan mereka oke, nggak apa. Jadi karena kan sudah ada dasarnya, kita punya perjanjian tertulis bermaterai, dua belah pihak pegang. Jadi kita nggak akan kabur gitu loh. Gitu. Jadi selesai sih. Oke. Dari contoh-contoh ini sudah menunjukkan bagaimana komitmen perusahaan yang dicontohkan, karena ini tempat kerjanya Mbak Fani dan Mas Isnanto. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau kemudian perusahaan sudah komit seperti itu, nah kalau buruh melalui serikat pekerjanya kemudian mereka yang memaksakan kehendak, piye? Silakan dijawab sendiri ya. Saya mau ke pesan-pesan dulu aja sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Saya masih punya hutang untuk menjawab Ibu Irma dan Mas Jaka. Loh, Pak Sumarwito, masih ada yang kurang toh Pak? Ya. Apalagi, monggo. Saya mau tanya yang Masnya dari sarjana hukum itu ya. Ada, saya mengadakan pendampingan, ada sales mobil truk itu sudah kerja 9 tahun. Tapi dia tidak, perusahaannya itu kan cuma gaji pokok atau kalau sudah 9 tahun dia maksa, dia minta suruh dia mengundurkan diri. Dia tidak mau membayar, tapi dia orangnya itu suruh mengundurkan diri. Itu karena 9 tahun pesangonnya kan, kalau dia PHK kan ada pesangonnya, tapi kalau mengundurkan diri itu kan sedikit sekali. Itu bagaimana Mas? Pilihannya yang mana Mas? Mengundurkan diri atau di PHK? Ya, oke. Dia maksa, nggak mau dia. Itu gimana? Oke. Saya ajarkan beberapa orang seperti pendampingan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ini jadi konsultasi hukum ini masih di sini. Iya. Tapi mudah-mudahan suhunya bisa. Kayaknya ini. Ya? Suhunya. Jadi kerja 9 tahun di sales mobil truk begitu ya. Kerja 9 tahun, mungkin karena kondisinya kurang menguntungkan, sama bosnya diminta wis mundur aja gitu ya. Tapi yang bersangkutan ini rada ngeyel, berharap kalau di PHK kan pesangonnya lebih gede. Gimana Mas Is? Menyelesaikan kalau misalnya ada kondisi kayak gini, karena Pak Sumarwito kebetulan mendampingi, mungkin beliau mendampingi dalam pengertian bukan hukum secara hukum ya, karena kalau Pak Sumarwito penasihat hukumnya ngapain nanya ke Mas Isnanto gitu kan. Tapi kan pendamping spiritual lah gitu. Silakan Mas Is, silakan. Iya. Terima kasih. Gini Pak Sumarwito ya. Prinsipnya mengenai masalah hubungan kerja, itu seperti yang saya sampaikan di awal, ketika menjadi sebuah perselisihan, itu yang penting adalah sepakat. Ketika yang bersangkutan sepakat untuk mengundurkan diri, ya berarti ya sepakat. Nggak apa-apa. Kalau nggak sepakat, ya berarti langkahnya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama dilakukan perundingan bipartit. Perundingan bipartit itu dengan pihak pengusaha. Kalau umpamanya pihak pengusaha tidak mau, tidak masalah. Umpamanya dibuat undangan berapa kali, 1 kali, 2 kali. 2 kali tidak, berarti langsung digeser ke mediasi di Snaker. Ya. Nanti tidak ketemu lagi, ya berarti sampai ke pengadilan. PHI ya. Ke PHI. Ya. Kalau mungkin ada indikasi pelanggaran terhadap norma-norma kerja, norma aturan hukumnya, itu bisa dilaporkan nanti di pengawasan di Snaker. Kira-kira gitu Mas Aldi. Ya, oke. Jelas ya Pak Sumi ya. Artinya ya sudahlah, sebetulnya sangat hukum kita sudah mengatur dengan baik kok ya sebenarnya ya. Karena kalau kesepakatan nggak bisa tercapai ya apalagi tinggal diperkarakan begitu ya. Oke, sekarang ke Bu Irma. Perusahaan saya termasuk kondisi yang tidak terlalu terdampak, tapi owner menggunakan alasan kondisi saat ini untuk melakukan perampingan. Di sisi lain, memang ini cara membuang dalam tanda petik ya karyawan yang tidak kompeten. Apakah ini juga menjadi cara menyelamatkan perusahaan? Monggo silakan.
Atau saya ke Fani dulu ya. Fani kan nothing tulus jawabnya. Silakan Pak. Kalau Mas Is kan nanti dikaitkan dengan Birawastil repot ya. Benar. Nah, gimana Pak? Oke. Jadi yang jelas gini, yang pertama yang perlu saya tekankan di sini adalah ini bukan celah bagi perusahaan untuk cari-cari alasan ya. Gitu. Jangan sampai ini menjadi cari-cari alasan. Kalau saya adalah tipikal orang yang saya sangat setuju dengan ketika itu adalah orang yang tidak kompeten, maka kita harus mengeluarkan itu. Saya sangat sepakat. Setuju ya. Saya sangat sepakat gitu ya. Dan bahwa emang ya makanya saya bilang kalau menjadi HR itu separuh kaki di manajemen, separuh kaki di karyawan gitu. Jadi nggak bisa kita benar-benar langsung ke karyawan doang atau ke manajemen doang, itu nggak bisa. Betul begitu ya Pak Is ya. Betul. Jadi harus seimbang. Nah, jadi dalam hal ini ketika misalnya kita menggunakan pandemi ini sebagai satu perampingan gitu, tapi dengan kata kunci adalah menurut saya Anda harus punya tolak ukur yang jelas untuk ketidakkompetenan dia itu dalam hal apa gitu loh. Gitu. Kalau dulu ketika saya ada kesulitan di perusahaan seperti itu, ketika kita mulai goyang waktu itu karena dengan adanya tadi pembatalan order yang saya ceritakan, nah itu kita benar-benar langsung membuat tolak ukur yang sudah kita sepakati dengan serikat pekerja. Jadi misal kan satu itu pabrik ban ya kebetulan. Jadi misalnya untuk yang di stasiun masakan tuh, kamu dalam waktu 8 jam kerja itu target kamu itu berapa? Tapi benar-benar kita sepakati di situ target kerja yang masuk akal. Yang artinya gini, kita benar-benar mengukur bahwa kalau kamu benar-benar produktif, kamu tuh nggak pakai acara makan leyeh-leyeh, ngobrol kanan kiri, tidur, itu kamu dapatnya berapa? Kamu bisa masak berapa? Itu kita ukur. Benar-benar kita ukur, dan itu kita sepakati dengan serikat. Itu bahwa sepakat ya. Jadi bahwa angka misalnya per jam itu dia harus bisa masak 50 nih misalnya. Per jam 50. Oke. Maka ketika Anda di bawah itu, Anda harus siap mendapatkan surat teguran yang pertama gitu. Jadi kan gini, artinya ketika misalnya memang benar kita nanti mengeluarkan orang itu dengan alasan tidak kompeten atau tidak produktif gitu ya, dasarnya itu ada. Ya, supaya nggak muncul like and dislike. Betul, gitu ya. Jangan sampai like and dislike, itu kata kuncinya. Ini jangan jadi momen perusahaan buat cari kesempatan buat ide kalau aja deh, kan kita lagi pandemi gini, semua orang lagi pada PHK, kita ikutan, nggak bisa gitu. Bahwa Anda harus punya dasar yang kuat gitu. Artinya ketika orang ini memang tidak kompeten dan Anda memang ingin mengeluarkan dia dalam arti supaya dia tidak menjadi bumerang ke depannya gitu, nggak apa-apa, tapi harus ada tolak ukur yang jelas gitu. Makanya ini harusnya malah sebenarnya dari awal sebelum pandemi pun udah harus ada nih tolak ukurnya gitu ya. Gitu kan. Malah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang Anda ngerasa bahwa ini harus dikeluarkan, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan. Kemarin nah, gitu ya. Tolak ukurnya harus jelas itu dulu gitu. Makanya mulai sekarang setelah ini dibuatlah KPI yang oke gitu ya. Kalau susah menyusun bisa dengan MSI bisa. Nah, makanya nanti kalau misalnya hubungan sama MSI susah, hubungi HP saya dulu. Supaya saya dapat komisi gitu. Bisa diatur. Enggak. Oke, Mas Is mau menambahkan soal Bu Irma ini. Ya, makasih Mas Aldi. Apa yang saya katakan Mbak Fani benar. Jadi kalau umpamanya perusahaannya Bu siapa tadi? Bu Irma mau melakukan PHK karena alasan kompetensi di tengah pandemi, saya kira ya salah alamat. Kenapa memang nggak dari kemarin-kemarin? Dari kemarin-kemarin gitu ya. Justru nanti kalau alasannya dibuat-buat, itu akan mengganggu hubungan industrial dengan karyawan. Lebih baik kalau mengenai masalah kompetensi itu harus fair. Itu kan terkait masalah dengan kontrak kerja. Iya. Mungkin kalau lebih didefinisikan lagi, di breakdown lagi di KPI. Artinya setiap karyawan kan ada kontrol. Target kerjanya seperti apa. Sehingga kalau memang dia nggak memenuhi target, mestinya ya dia dilakukan oleh pembinaan. Ada SP1, SP2, SP3 kemudian PHK. Tidak perlu menunggu sampai ada pandemi. Benar. Justru kesannya nanti jahat banget kan. Iya gitu ya. Jadi kesempatan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu Irma. Nah, kalau yang satu ini mengulik tentang Birawastil ini. Bagaimana Mas Jaka yang menanyakan, bagaimana perusahaan sebesar PT Birawastil dalam kondisi pandemi ini mengatur kinerja SDM-nya? Sedangkan tadi sempat diinfokan juga kalau mengalami dampak dari pandemi. Apakah ada strategi khusus menyampaikan kondisi perusahaan kepada karyawan agar tidak terjadi gejolak? Monggo silakan. Ini menarik, menjadi salah satu paling tidak salah satu contoh soal lah bagaimana mengatasi pandemi ini di Birawastil. Piye Mas? Ya, ini Mas Aldi. Kalau di perusahaan kami begitu bergulir pandemi COVID ini, kami langsung membentuk tim tanggap darurat.
Tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat COVID-19 ini melibatkan seluruh departemen. Kita sampaikan sosialisasi secara masif di masing-masing bagian, sampai kita membentuk grup di WhatsApp yang anggotanya adalah seluruh karyawan. Ini kita update mengenai informasi-informasi kondisi tentang COVID-19. Sehingga terbentuk awareness di karyawan karena memahami situasi ini. Tidak hanya di level pimpinan saja, tapi sampai yang paling bawah pun mengerti tentang kondisi ini. Itu sampai layer yang paling bawah juga dimasukkan dalam grup itu. Semua karyawan kita masukkan di grup itu. Sehingga komunikasi kita bisa lancar. Kita bisa komunikatif dengan mereka. Dan saatnya kita menerapkan protokol kesehatan, protokol COVID-19 ini, alhamdulillah kita tidak ada masalah yang berarti. Karena memang dari awal kita libatkan seluruh karyawan, walaupun mungkin lewat daring kan ya. Seluruh karyawan kita libatkan. Gitu ya. Mungkin itu salah satu kuncinya di kami, keterbukaan dan komunikasi yang efektif dengan karyawan. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif dengan karyawan, dan strategi secara khususnya adalah kemudian membentuk WA group yang itu melibatkan seluruh layer yang ada di Bira Wastil, sehingga kemudian disitulah menjadi tempat terbaik untuk saling menyampaikan pendapat dan kemudian perusahaan juga menginformasikan kebijakan-kebijakannya. Betul, begitu ya. Betul. Oke. Dan tetap semangat ya Bira Wastil ya. Oh, siap. Siap, semangat. Semoga badai segera berlalu ini. Semoga badai segera berlalu. Baik. Ya, siap, tetapi tetap ada curcolnya. Itu yang saya senang. Berarti memang benar-benar bukan pencitraan gitu ya. Tapi faktanya memang kayak begitu. Oke, yang paling bahagia pagi hari ini kalau Birawa dan Merkuri kan kena pandemi gitu ya. Kalau MSI kan nggak kena gitu ya. Silakan Mbak Fani, closing statementnya juga mungkin menjawab Mas Jaka juga. Silakan. Oke, jadi closing statement saya ini sebenarnya intinya adalah gini, bahwa kondisi sekali lagi tidak menyenangkan bagi semua, dan kita semua berusaha untuk survive gitu ya di masa ini. Tapi di sini bukan momen untuk saling menjatuhkan, bukan momen untuk cari-cari kesalahan. Ingat gitu ya, bahwa di sini kita harus bareng-bareng. Itu artinya perusahaan juga harus ingat bahwa ketika Anda mem-PHK orang gitu, Anda juga punya risiko yang besar sekali ke depannya gitu. Jadi ini PHK ini kalau saya bilang adalah last option gitu ya, benar-benar last option. Sebelum ada banyak hal lain yang tadi opsi-opsi yang kita kasih contoh gitu ya, yang bisa Anda lakukan gitu. Jadi dan juga dari pekerja pun juga sama gitu. Artinya saat ini Anda juga harus dituntut untuk berpikir kreatif, untuk lebih produktif dengan cara yang baru gitu ya. Sehingga akhirnya walaupun misalnya saat ini memang misalnya kehilangan pekerjaan gitu ya, kedepannya ketika nanti perusahaan-perusahaan sudah mulai rebound lagi, Anda punya start duluan gitu loh. Jadi artinya ya memang ini masa yang berat, tapi bukan berarti nggak mungkin kita lewati bersama kayak gitu. Jadi PHK ya baik lagi kesepakatannya seperti apa, komunikasinya mulai sekarang harus mulai dilatih dari perusahaan ke karyawan seperti apa. Karyawan pun juga harus belajar untuk artinya jangan selalu suzon perusahaan tuh nggak semua perusahaan kok nakal, nggak semua perusahaan kok pengen pengen mengakali gitu ya, nggak semua bahwa memang ada hal-hal yang kadang kita memang ya sudah nggak mampu, mau gimana lagi, tapi ya itu dicari lagi kesepakatannya seperti apa. Oke. Menjadi sebuah keniscayaan tadi kita ngobrol bertiga bahwa masih ada perusahaan yang nakal dalam tanda petik, masih ada juga teman-teman pekerja yang terlalu memaksakan kehendak. Kedua-duanya masih ada, tetapi mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini membuat kita semua menjadi lebih membuka diri untuk menjadi, kalau karyawan yang jujur, yang baik, yang amanah. Kalau mau business owner ya jadilah owner yang memang terbuka dan transparan dan enak diajak ngobrol begitu ya. Terima kasih banyak Mas Isnanto, Sarjana Hukum, HR Manager PT Bira Wastil. Sama-sama Mas Aldi. Ya, sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Tahun depan kita ketemu dalam kondisi yang lebih enak lagi. Syukur-syukur kalau kondisi normal saya bisa ditraktir nanti. Oh siap. Gitu ya. Traktir besi nanti. Oh, ditraktir besi nanti. Iya. Angkat besi saya di Bira Wastil. Oke, matur nuwun Mas Is sudah mampir pagi hari ini ya. Oke, sama-sama. Terima kasih baik. Pan, thank you ya. Sama-sama Pak Aldi. Sampai ketemu minggu depan kalau memang jadwalnya Fani. Iya. Ya, tetap sehat ya. Thank you. Oke, Kevin, thank you ya, Vin. Oke, sahabat Merkuri, itu perbincangan saya bersama teman-teman dari MSI Consulting dan juga Mas Isnanto, Sarjana Hukum dari Bira Wastil. Beliau adalah HR Manager PT Bira Wastil. Terima kasih banyak sudah bersama saya di program ini. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih punya waktu 1 jam
untuk bersama Anda melanjutkan Mercury Morning Show sampai pukul 10. Ya.